Awal tahun lalu, Vivo V27 itu laku keras, dan belum lama, Vivo V29 juga jadi salah satu favoritnya reviewer, apalagi customer, ya nggak? Nah, bulan ini, Vivo belum berhenti ngegas dengan rilisan terbaru mereka. Ini adalah Vivo V29e. Yuk kita bahas. Halo semuanya, gue Dian dari Main Lagi. Di channel ini gue banyak bahas tentang teknologi, games, dan juga mainan. Itu 3 hal yang gue suka. Kalau kalian juga suka sama 3 hal tersebut, consider to subscribe dan nyalain tombol lonceng. Terinspirasi dari Kilau Samudra, warna biru yang dikirimin sama Vivo Indonesia ke gue ini asli, cakep banget. Looknya tuh unik karena ada kilauan cahaya yang kayak pantulan cahaya air gitu. Kalau kata Vivo, warna ini terinspirasi dari indahnya kilau samudra laut Indonesia yang terpantul cahaya matahari. Udah puitis. Kilau kayak gini tuh nggak biasa ada di semua handphone, jadi kesan unik dibawa banget sama warna biru ini. Jangankan dari deket, dari jauh aja udah kelihatan ini kilauannya. Form factor dari Vivo V29e ini juga slim dan terasa premium, thanks to finishing back cover yang glossy dan frame yang flat. Framenya juga berwarna biru, tapi punya tone yang berbeda, jadi kesan premiumnya makin dapat lagi nih. SIM tray yang ditaruh di frame bagian bawah juga bikin frame kanan kirinya ini terasa lebih clean. Ngomong-ngomong, SIM tray-nya ini dukung dual nano SIM tanpa dukungan slot penyimpanan tambahan. Gua rasa storage 256 GB di Vivo V29e ini udah lebih dari cukup untuk kebanyakan orang. Tapi buat kalian yang butuh penyimpanan lebih, itu bisa jadi deal breaker juga sih ya buat Vivo V29e ini. 256 GB itu, kalau gua kira-kira itu bisa buat apa? Ya 8 episode One Piece live action dari Netflix disimpan dengan kondisi HD atau Ultra HD sih, ya sisanya masih luas lah. Masih aman. Lo nyimpen folder-folder gaib juga masih bisa. Itu kan memori penyimpanan. Kalau RAM-nya gimana? Nah, gue bahas aja sekaligus ya. Semua spesifikasinya gue jabarin ya. Dapur pacunya Vivo V29e ini pakai chipset favorit gue, Snapdragon 695 dengan RAM 8 GB LPDDR4X dan 8 GB extended RAM. Juga penyimpanan yang tadi udah gue sebut, 256 GB. RAM 8 GB untuk HP mid-range sih, ya lo udah bisa multitasking gaya apa ya sih. Jangankan buka 2-3 aplikasi ya. Kalau lo mau, sambil kayang juga belasan aplikasi masih bisa jalan. Kalau buat navigasi menu doang, spek begini jelas smooth sih. Apalagi dipaduin sama layar AMOLED 120Hz di handphone ini. Nikmat. Penggunaan AMOLED juga kayak ngaruh gitu ya sama kecepatan baca si sensor sidik jari yang ada di dalam layarnya. Soalnya ini bacanya asli, cepet banget. Resolusi layarnya 1080 x 2400 alias Full HD+. Pas handphone ini baru datang dan gue nyalain, gue ngerasa nih ya, warna di layarnya tuh kayak nggak umum gitu loh. Kayak adem bener dan saturasinya kayak kurang tinggi. Gimana sih Vivo? Tenang saudara-saudara, layarnya nggak salah, Vivo juga nggak salah. Warna layar begini justru nunjukin akurasi yang tinggi, nggak dilebayin biar terasa cerah gitu ya. Nggak terlalu biru dan nggak terlalu kuning juga. Wajar, ternyata layar dari Vivo V29e ini punya color gamut DCI-P3 sampai 100%. Nih ya, buat info aja ya. DCI-P3 itu adalah color gamut yang banyak dipakai sama filmmaker profesional. Jadi kalau ada layar yang color gamut DCI-P3-nya tinggi itu berarti semakin akurat warnanya dan semakin mirip sama apa yang pengen ditunjukin sama si filmmaker tersebut. Nah, si Vivo V29e ini punya DCI-P3 100%, jadi kalian ambil kesimpulan aja lah gimana. Mantap. Layar dari Vivo V29e ini juga punya kecerahan yang diklaim sampai 1150 nits. Sebuah kecerahan yang nggak umum ada di handphone mid-range. Nggak umumnya ini hal yang baik ya, karena ini memudahkan kita buat lihat layarnya di bawah matahari langsung. Gokil ya layarnya. Waduh. Next, kita akan ngomongin performa atau kamera dulu. Kamera dulu deh. Kamera depan Vivo V29e ini punya resolusi 50 megapiksel yang kayaknya fokus developmentnya nih ke selfie ramean ya, karena dikasih nama 50 megapiksel AF Group Photo yang bisa ngambil foto lebar sampai 92 derajat. Hasil kameranya berasa ada improvement banget ketimbang pendahulunya si Vivo V27e yang cuma 32 megapiksel, fix fokus lagi. Kalau Vivo V29e ini, kamera depannya punya autofocus yang bakal secara otomatis ngambil fokus di wajah.
Wajar ya, soalnya kamera depan itu biasanya buat selfie. Yang nggak wajar itu fitur autofokusnya. Ini fitur mahal buat sebuah kamera depan. Untuk hasil videonya, kalian bisa bantu gue buat nilai dan tulis pendapat kalian di kolom komentar juga. Tapi frame rate-nya gue bisa pasang di 60 fps. Tapi video ini cuma ada di 30 fps, jadinya nggak bakalan bisa kelihatan 60 fps-nya gitu. Hasilnya kayak begini, to be honest, dynamic range-nya cakep karena langit di belakang, meskipun kelihatannya blown out, tapi sebenarnya emang kondisinya begini warnanya. Nggak ada awan kecuali awan mendung di bagian bawah, bagian atasnya emang putih. Coba gua tap, nah kayak gini ya muka gua tap. Overall menurut gue ini dynamic range yang cukup oke untuk kelasan harganya. So hasilnya beginilah. Untuk stabilisasinya kalian nilai sendiri ya, bantu nilai di kolom komentar. Jadi gue cerita sedikit waktu unitnya baru dateng nih ya. Gue langsung buka kotaknya, terus gue coba foto kondisi yang ada di depan gue. Nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Dan hasilnya ternyata lumayan minim noise begini ya. Gue duga ini karena ukuran sensor kameranya yang 0,5 inci. Semakin besar ukuran sensor, semakin bagus tangkapan cahayanya. Nah, 0,5 inci ini buat HP midrange tuh gede. Lensa utamanya pakai 64 megapiksel dan udah dukung OIS dengan lensa super wide angle 8 megapiksel buat ngambil gambar yang agak lebaran. Kamera utamanya ngasih dynamic range yang cakep. Jarang gue temuin shadow itu terlalu gelap dan highlight masih bisa di-preserve dengan cukup oke. Warna yang dihasilkan juga menurut mata gue ya, ini true to life. Istilahnya natural gitu. Yang gue lihat ya begitu, yang keluar dari kamera ini juga begitu gitu. Sama, nggak terlalu gonjreng dan gue suka. Hasil foto malamnya kayak yang gue bilang tadi, minim noise di shadow, which is good. Tapi kalau kalian rasa masih kurang terang, jangan lupakan opsi buat nyalain Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Fitur ini basically nyalain lampu tambahan biar foto yang dihasilin tuh kebantu gitu. Uniknya, Aura Light ini bisa diatur temperaturnya. Jadi mau ambil foto yang kekuningan, daylight, sampai agak biru bisa pakai bantuan si Aura Light ini. Serunya, Aura Light ini bisa juga kalian hidupin ketika kalian ngambil video. Ini ngebantu banget sih, mirip kayak kakaknya, si Vivo V29 yang nggak pakai i. Nah, ngomong-ngomong video, ini adalah hasil perekaman video dari Vivo V29i. Buat nge-review handphone Vivo kali ini, gue datang ke Vivo Mall Sentul. Ini adalah hasil dari Vivo V29i dengan settingan 1080p 60 fps. Ini 30 fps, tapi Super Steady-nya nyala. Hasilnya kayak begini nih. Ini kalau Super Steady-nya nyala, 60 fps itu nggak bisa. Gue jalan biasa ya. Gue akan coba yang 60 fps ya, Super Steady-nya mati. Nah kalau ini 1080p 60 fps, tapi Super Steady-nya mati. Kayaknya sih ya masih lumayan oke lah. Untuk perekamannya hasilnya seperti ini. Pas lagi ngerekam, kita bisa langsung ambil foto juga, pencet satu tombol. Cuma kita nggak bisa ganti ke kamera depan. Bukan cuma foto atau video biasa yang seru dari kameranya si Vivo V29i ini, tapi ada satu fitur yang gue suka banget.
Vivo nyebutnya sebagai vlog movie creator. And then Ya, pada dasarnya kalian bisa bikin video singkat pendek-pendek dan digabungin jadi satu dengan template yang udah ada di kameranya Vivo. Alias, kalian bisa bikin Instagram Reels langsung di dalam kameranya si Vivo. Gokil nggak? Cuma emang masih banyak yang perlu diimprove dari fitur ini. Kayak misalnya, lebih seru kalau teksnya bisa kita edit, kita kasih tambahan teks, segala macamnya. Tapi, basicnya udah ada di dalam sini. Itu adalah suatu hal yang bagus banget buat Vivo V29e ini. Oke, kamera udah kelar. Sekarang performanya. Snapdragon 695 is being Snapdragon 695 di handphone ini. Reliable banget dipakai buat harian dan gaming. Ngobrolin benchmark sintetis, gue coba pakai Geekbench, CPU dapat di angka segini. Dan GPU dapat angka yang lumayan tinggi juga. Mobile Legends bisa jalan di FPS tinggi dengan cegukan yang minimal banget. Layarnya yang 1150 nits ini bikin handphone ini bisa dipakai mabar sambil nongkrong tengah hari terik. Mungkin Anda yang tinggal bukan di Jakarta masih adem. Jakarta, gila. Handphonenya panas nggak? Ya kalau mataharinya ya panas, tapi kalau suhu di handphonenya insya Allah aman. Kenapa? Vivo sih ngakunya handphone ini tuh udah dikasih cooling material lah buat jagain biar handphonenya ini nggak gampang throttling. Fun fact, ya, ini menarik. Bukan cuma mesinnya yang dikasih cooling material, tapi kamera depannya juga dikasih. Konon katanya ya, Vivo bikin kayak begitu supaya kalau kalian live streaming dengan kamera depan, kameranya nggak gampang panas. Nice! PUBG Mobile jalan lancar, meskipun settingan belum bisa tinggi-tinggi amat. Tapi 40 FPS aja sih ya, udah gue jamin aman lah ya. Gyroscope juga aman, tipikal HP Vivo nih, yang bisa ngasih gyroscope enak gini. Vivo ya, low end aja dikasih gyro enak, apalagi mid begini. Baterainya emang kelihatan agak lebih kecil dari kebanyakan handphone ya, di angka 4800 mAh. Tapi, buat pemakaian seharian sih harusnya aman ya, asal kalian nggak main game terus-terusan. Untuk chargingnya, dia juga udah dukung 44 watt flash charge yang bisa ngisi daya dari 0 sampai 100% cuma dalam waktu sekitar 1 jam aja. Fitur lain yang biasa kalian harapkan dari sebuah handphone itu sebagian ada, sebagian nggak ada. Wireless charging belum ada, masih jadi fitur mahal itu. NFC multifunction ada, bisa kalian pakai buat update saldo e-money, bisa buat duplikat kunci pintu, segala macam. Ini modern banget. Speaker masih mono, belum stereo, tapi kalau kalian yang pengen speakernya kenceng, bisa kalian boost sampai 150%. Langsung aja pencet tombol volume up terus-terusan. Wi-Fi-nya support 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Bluetooth-nya pakai versi 5.1 dan touchscreen-nya support sampai 10 jari. Sejujurnya gue nggak ngerti ya, kenapa selalu ada aja yang nanyain, support 10 jari nggak bang gitu. Emangnya ada ya yang nyentuh handphone 10 jari sekaligus gitu? Buat apa? Anyway, gue bisa banget ngerekomendasiin handphone ini ke kalian yang butuh desain cakep dan juga kamera yang cakep. Layarnya juga cakep, tapi juga dapat bonus ya, performa yang satset-satset karena dalemannya yang luar biasa bagus juga. Terima kasih banyak buat Vivo yang udah ngasih banyak fitur nggak umum di handphone mid-range, kayak layar super akurat dan super terang, storage lega, dan RAM yang gede juga. Meskipun jadi ada beberapa fitur umum yang dikorbanin, kayak nggak adanya slot micro SD dan juga speaker yang masih mono. Tapi ya gue paham sih, karena kalau itu semua dimasukin, harganya jadi nggak ngotak lagi gitu. Masuknya udah bukan mid-range lagi, tapi ke dalam tanda kutip mid-range premium. Itu urusannya panjang lagi, ntar protes lagi karena harganya kemahalan. Rumit emang ngomong sama netizen. Oke lah, itu aja ya video kali ini tentang Vivo V29e. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Consider to subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali main lagi upload video. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.